Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, baru saja kita mendengarkan kisah sengsara Tuhan menurut Injil Lukas. Setiap tahun bergantian kita mendengarkan kisah sengsara dari masing-masing Injil. Yang khas dari Injil Lukas yang kita dengarkan pada tahun ini adalah percakapan Yesus di kayu salib dengan kedua penjahat yang disalibkan bersama dengan Yesus. Di dalam Injil lainnya kita tidak mendengarkan atau penulis Injil tidak menuliskan isi percakapan Yesus dengan kedua penjahat itu. Tetapi di dalam Injil Lukas yang kita dengarkan pada hari ini, kita mendengarkan percakapan itu, apa yang dikatakan oleh Yesus kepada para penjahat yang ada di kayu salib. Seperti yang kita ketahui, Yesus dihukum mati dengan cara hukuman mati dari Romawi. Jadi Yesus dianggap sebagai penjahat kelas berat yang pelanggarannya adalah pelanggaran yang paling berat, sehingga dia dijatuhi hukuman yang paling berat menurut pemerintah Romawi, yaitu dihukum mati dengan cara disalibkan seperti para penjahat pada umumnya saat itu. Dan di antara Yesus ada dua penjahat yang juga melakukan pelanggaran berat. Tentu saja kita tahu Yesus tidak melakukan pelanggaran yang berat. Yesus tidak bersalah, tetapi dia difitnah oleh orang-orang yang tidak suka dengan Yesus, oleh orang-orang yang digelapkan oleh iri hati, dengki, kebencian, dan kejahatan. Dan apa yang dikatakan oleh para penjahat di salib itu bisa jadi mewakili situasi kita manusia. Ada orang yang tidak sadar akan segala pelanggaran dan dosanya, tetapi ada juga orang yang sadar akan pelanggaran dan dosa. Orang yang tidak sadar itu seperti salah satu penjahat itu yang mengatakan kepada Yesus, "Bukankah engkau Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Penjahat itu tidak sadar akan dosa dan pelanggarannya dan memandang rendah Yesus. Berbeda dengan penjahat yang satunya lagi yang menyadari segala dosa dan kelemahannya dan mengenali siapa itu Yesus. Dia berkata, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah? Padahal engkau menerima hukuman yang sama." Kita, dia mengatakan kita ini adalah penjahat-penjahat itu, kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini, Yesus yang dimaksud, tidak berbuat sesuatu yang salah. Kemudian kita bisa memakai omongan penjahat yang sadar dan bertobat ini sebagai doa-doa kita dalam hidup sehari-hari. Dia mengatakan, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja." Jadi kita bisa di dalam doa-doa kita pada hari-hari ini menyadari keberdosaan kita dan berkata atau berdoa kepada Yesus, "Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai Raja." Artinya ketika Yesus datang sesudah
kebangkitannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Yesus akan menerima semua bentuk pengakuan kita, kesadaran kita akan dosa kita, seberat apapun pelanggaran yang kita lakukan. Jika kita mengakui bahwa diri kita bersalah, maka kita akan diampuni, dan seperti penjahat yang di kayu salib itu, kita akan diterima dalam kerajaan Yesus di surga nanti, jika kita sungguh-sungguh mengakui dosa kita. Berbeda dengan pengalaman di dunia, ketika kita mengakui diri kita berdosa, mungkin kita akan semakin dicemooh, kita akan disingkirkan, mungkin kita akan dihukum. Tetapi ketika kita berhadapan dengan Yesus, ketika kita mengakui dosa kita, kita justru akan dibebaskan. Kita mendapatkan pengampunan dosa yang membuat diri kita menjadi merdeka, menjadi anak-anak Allah yang mampu menjadi berkat bagi sesama. Maka marilah dalam perayaan Minggu Palma ini kita mohon rahmat supaya kita bisa mengikuti Yesus semakin dekat berjalan menuju pada puncak sengsaranya di Golgota, dan akhirnya bisa menikmati kemuliaan bersama dengan Yesus yang bangkit. Mulai dari minggu depan kita akan semakin mendekati Pekan Suci. Maka kita mohon rahmat supaya dalam hari-hari perayaan Pekan Suci, Kamis Putih, Jumat Agung, dan Sabtu Suci, kita sungguh-sungguh bisa masuk ke dalam peristiwa Yesus, dan dengan demikian kita pun merasakan rahmat kebangkitan yang Tuhan berikan kepada kita. Amin.